dokter sebentar lagi ke DPR. Oke. Orang mengatakan orang idealis itu hanya tahan 1 periode di DPR. Selebihnya nggak tahan. Saking DPR itu adalah wadah tempat orang-orang bertransaksi dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dan ujung-ujungnya duit. Tidak heran banyak anggota DPR dan DPRD kemudian dijerat. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dokter untuk masuk pada wilayah tersebut dengan idealisme yang sudah dibangun. Saya pernah berpikir soal ini ya. Dan saya menemukan satu kisah yang itu menginspirasi saya. Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu kan banyak faktor determinan yang berpengaruh ya. Memang satu ya tentunya setiap sosok punya plus dan minus ya. Even ketika saya misal dulu menjadi juru bicara Pak Prabowo, kemarin menjadi juru bicara Mas Anies ya. Kalau ditanya, saya selalu melihat setiap pemimpin punya plus minusnya. Jadi saya bukan tipikal orang yang misal ketika saya menjadi juru bicara Mas Anies kemarin, lalu saya menyerang habis-habisan Pak Prabowo. Berarti menurut saya nggak konsisten dengan saya 5 tahun yang lalu. Intip-intip pertanyaan Sobat Era ya sebelum kita lanjutkan dengan diskusi lainnya ya. Jadi kita perhatikan juga aspirasi mereka ya. Ada yang cuma bilang halo dokter dari Siti Aisyah. Hati-hati dia bawa istri ke sini. Ini ada yang bilang kok salaman tangan kiri sih, kaget banget aku Pak. Tadi tinggal salaman ya. Tadi kayak seperti komando ya gitu ya. Gitu. Padahal kiri dan kanan itu nggak ngerti saya. Nyimak Pak dari Karawang ya. Nah ini yang dari dia sih dibilang night club. Tapi ini kan biasanya nama-nama nggak karuan biasanya kan. Bagaimana rasanya bertemu dengan Vladimir Putin? Nah, gitu ya. Bagaimana sosok Putin menurut dokter? Ini ada tanya begitu. Snowball effect ya. Efek bola salju maksudnya ketika kita bekerja itu mungkin ya. Bisa menang pemilu habis berapa miliar dok? Itu tadi sudah saya tanyakan ya. Ini lebih nyata daripada hanya sekedar ngasih makan siang. Oke. Kemudian tanyakan Bang, apakah Pak Gamal tahu tentang tugas dan kewenangan juga hak-hak anggota DPR? Anda terlalu meremehkan Palu Gada. Ini sering sekali netizen begitu ya. Banyak itu di YouTube caleg-caleg artis politisi muda ketika ditanyain itu kagak ngerti. Jadi dari awal dia sudah menjelaskan apa yang mau dilakukannya ya. Kemudian orang Jawa Timur dukung dokter Gamala Saidi top. Kok Gamala Saidi? Ya kadang orang salah mengucapkan nama belakang ya. Tapi itu sebenarnya juga bukan nama official saya begitu. Kalau nama saya sebenarnya Dokter Gamal saja. Oke. Tapi di bagian terakhir yang bin Said orang sering salah Saidi sebut seperti tadi ya. Oke. Dokter Gamal ya, Albin Said. Albin Said bukan bin Saidi. Bukan, yes. Oke. Bismillah Bang RH, Juanda Jatim hadir. Semoga Bapak dokter ini yang jadi politisi semoga tidak jadi pingin memperkaya diri dan golongannya saja tapi menegakkan cita-cita bangsa. Amin. Jadi skeptisisme seperti itu sering muncul kan? Ini jangan-jangan nanti muncul menumpuk harta kekayaan selama jadi anggota kan gitu-gitu. Sebelumnya PAN ya. Ada yang tanya begitu, sebelumnya PAN ya gitu ya. Ini namanya muda berprestasi dapat penghargaan dari Pangeran Charles tahun 2014 karena Astrais apa ya? Bank sampah keren dokter. Anis muda katanya. Pikir-pikir kayaknya bukan kayak Anis ya. Pemeran Anis itu. Siapa namanya pemeran Anis itu namanya? Mirip ya. Tokoh muda yang berpengaruh untuk masyarakat. Ini baru jelas anak muda yang jelas. Maaf kalau yang diputuskan MK
dan Emma yaitu dipaksa matang. Ya tadi Prince Ling ya. Prince Ling. Jadi gitu. Mic-nya dokter kurang nyaman, Bung. Tolong bikin senyaman mungkin terserah ya dokter ya. Yang penting suaranya masuk. Cadas, kakak ya. Muda, pandai, entrepreneur, membumi, dan yang paling penting matang tanpa karbit. Nanti kita lanjutkan lagi pembacaannya. Kalau dibacakan semua nanti habis waktu dokter Saya boleh tanggapi yang soal ide gagasan tadi ya? Iya. Jadi misal let's say apa yang mau saya kerjakan DPR ya. Ya mungkin saya akan kembali ke ide pendidikan ya. Jadi di Indonesia ini banyak masalah-masalah pendidikan yang menurut saya mendasar yang itu sifatnya signifikan untuk kita perbaiki ya. Misalkan pertama kita tahu skor PISA kita nggak bagus kan. Jadi terakhir 2022 itu mulai dari skor literasi, numerasi dan sains kita ya itu mengalami penurunan 12 poin, 13 poin begitu. Kita peringkat 69 dari 81 dalam negara. rentang waktu berapa tahun terakhir? Itu 2022 laporan PISA terakhir. Oke. Ya dibandingkan 2018 sebelumnya. Oke. Jadi kita punya problem besar di yang pertama tadi literasi, numerasi dan bahkan ada satu kajian kita butuh sampai 2089 untuk mencapai literasi rata-rata negara OECD. Termasuk kita butuh sampai sekitar tahun 2060-an untuk bisa mencapai skor matematika dari rata-rata PISA negara OECD. Jadi menurut saya itu permasalahan yang pertama ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi dan itu terkonfirmasi. Jadi UNESCO itu bahkan mengatakan literasi di Indonesia itu memprihatinkan. Bahkan di UNESCO disampaikan hanya satu dari 1000 anak-anak di Indonesia yang rajin membaca. Ada penelitian lain dari Central Connecticut State University ya, itu juga mengatakan kita peringkat 60 dari 61 terkait penelitian saat itu ranking membaca di berbagai negara dunia. Jadi itu bagi saya permasalahan yang utama ya, salah satunya. Jadi artinya begini, selama ini pemerintah sudah cukup bagus mampu menyiapkan akses pendidikan ya. Kita lihat mulai dari pencapaiannya kan sudah cukup banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan gitu. Ya jadi mulai dari APK, APM ya, itu kita kan angkanya cukup baik, termasuk juga rasio guru dan siswa cukup baik, anggaran pendidikan pun cukup bagus sekali. Tapi berikutnya ini menurut saya, jadi fokus kita berikutnya itu bukan sekedar sekolah tapi belajar. Jadi beda antara sekolah dengan belajar. Jadi kita bukan lagi sekedar fokus untuk membuat anak itu ke sekolah, tapi bagaimana penyelenggaraan pendidikan tadi bisa membuat anak-anak kita itu punya kesempatan untuk memahami pengetahuan ya, dan mampu menguasai keterampilan. Jadi itu yang pertama, artinya prioritas dalam konteks literasi numerasi, karena kalau dilihat lebih jauh ternyata kemampuan literasi numerasi itu menjadi foundation skill anak-anak ke depan untuk bisa belajar. Lalu yang kedua itu adalah ketika kita bicara pendidikan kan banyak faktor, ada kebijakan, ada sistem, di situ ada alat ukurnya ya, dan ada guru. Nah guru kita kondisinya sekarang sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi bahkan terakhir profesi yang paling banyak terjerat pinjol. Angkanya 42% itu adalah guru. Dan 42% dari semua pinjol dari yang terlibat pinjol ilegal adalah berprofesi sebagai guru. Dan kalau kita buka datanya ternyata tepat ya. Jadi surveinya itu mengatakan ya, kalau yang bukan guru honorer saja ya, itu sekitar 42,4% itu penghasilan di bawah 2 juta, 13% penghasilan di bawah 500 ribu. Dan untuk guru honorer itu 3 dari 4 guru honorer pendapatannya itu di bawah 2 juta, dan 1 dari 5 guru honorer punya pendapatan di bawah 500 ribu. Sehingga separuh guru-guru kita yang hanya 55% itu punya pekerjaan sampingan, dan yang tidak kalah penting akhirnya mereka merasa ya, 89% guru merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tetapi menariknya 93% ya, artinya rata-rata guru Indonesia mengatakan akan tetap mengajar. Kebayang nggak mereka sedang mengajar di sekolah tapi ada hutang yang sedang berproses, harus dibayar. Lalu bagaimana dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi saya pikir itu problem kita yang kedua, kesejahteraan guru. Dan memang ternyata ketika dibandingkan di negara di ASEAN misalkan ya, itu signifikan. Jadi ketika dibandingkan tentunya sudah dikonversi dengan purchase power parity ya. Itu di Indonesia misalkan penghasilan guru sekitar 2
2,4 juta ya. Itu di Malaysia sekitar 5 juta ya. Lalu di Filipina bisa sekitar 6,9 juta, kemudian di Thailand angkanya 9 juta, di Singapura bisa 11 juta. Bahkan kalau kita bandingkan sama Australia misalkan, Belanda atau Prancis ya, itu gaji gurunya dalam 1 tahun itu bisa 600 juta. Ya, jadi itu menurut saya problem yang kedua. Jadi soal kesejahteraan guru yang dia adalah ujung tombak dalam konteks membangun pendidikan anak-anak kita. Dan banyak hal lain ya, nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman, tapi tentu yang pertama itu soal prioritas membangun literasi numerasi, dan yang ketiga itu soal ini. Saya melihat ada ruang kosong yang selama ini belum kita garap secara serius di dunia pendidikan ya. Jadi survei itu mengatakan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Kemudian 71% orang sedang bekerja. Berapa persen tadi yang salah jurusan? 87%. 87% ya. Lalu 71% anak-anak itu orang bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Oke. Nah, di sisi lain talent ini kan penting. Talent ini kemampuan anak-anak yang menurut saya nanti akan menjadi kunci penting yang membuat dia belajar di kemudian hari. Dan sekarang ruang-ruang sekolah kita ya, itu belum memberikan kesempatan yang cukup untuk anak-anak kita eksplor. Kebayang nggak kalau pemain-pemain mungkin olahragawan top dunia ya, CR7, Lionel Messi, mungkin Michael Jordan dan lain sebagainya lahir di Indonesia. Apakah dia bisa mencapai titik seperti itu begitu? Dia sedang main bola, tiba-tiba dipanggil sama gurunya suruh mengerjakan ya tugas-tugas yang lain dan lain sebagainya. Jadi itu yang ketiga, karena talent ini menurut saya penting sekali ya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik di level sekolah ya, itu membantu anak-anak menemukan potensinya, lalu dia bisa punya ketekunan ya dalam mencapai potensi secara signifikan. Oke, itu Bang Hendra mungkin beberapa insight terkait dengan pendidikan ya yang perlu kita bangun ke depan. Luar biasa ya. Tapi saya agak surprise juga ketika tadi menyebut Michael Jordan ya. Kalau menyebut Messi ya kan, nggak ada masalah ya. Menyebut CR7, Michael Jordan itu sudah pensiun ketika dokter usia berapa? Luar biasa. Jadi beliau ini 34 tahun tetapi pemikirannya sudah menjangkau orang yang sudah lebih dewasa ya. Oke. Jadi saudara sekalian, jangan tanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Dr. Gamal ya. Makanya kalau Anies bilang kan track record itu jauh lebih bisa dilihat. Kalau visi dan misi kan sesuatu yang prediktif ya kan. Bisa ngarang gitu. Tapi track record nggak bisa ngarang kan apa yang sudah dilakukan kan. Jadi itu ya saudara sekalian. Dok, kita zigzag ya. Zigzag, silakan. Dokter waktu 2019 jadi jubir tim Prabowo Sandi ya. Itu jalan ceritanya gimana? Karena tidak hanya level lokal, bahkan di level nasional dokter sudah tampil itu. Pada waktu itu usia dokter masih 27 tahun ya. 28. 28 tahun itu. Itu jalan ceritanya gimana, Dok? Dan sekarang kok nggak ke sana lagi? Itu another story gitu. Silakan, Dok. Jadi saya waktu itu cukup kenal baik dengan Bang Sandi ya. Lalu beliau menjadi cawapres Pak Prabowo. Lalu saat itu Prabowo Sandi cari juru bicara anak muda di bawah 30 tahun yang bukan dari partai politik. Ya, dan akhirnya saat itu saya diminta jadi juru bicara mungkin untuk merepresentasikan anak muda. Dan tentu jiwa-jiwa muda kita saat itu juga punya semangat ya bagaimana menghadirkan perubahan. Dan ya bagi saya itu momen yang tidak mudah karena saya memutuskan masuk ke dunia politik yang tadi dunia wirausaha sosial itu dunia tepuk tangan ya. Dengan banyak pencapaian yang sangat nyaman sekali, lalu kita masuk ke satu sektor yang secara tantangan di politik menjadi sesuatu yang kompleks. Tapi ya mungkin itu sudah perjalanan ya. Jadi itu titik awal saya masuk dunia politik dan belajar banyak di sana. Bahkan saya nulis buku setelah itu. Yang ketiga namanya Catatan Perjuangan Politik ya. Dan hikmah besarnya ya. Jadi dari kejadian itu saya ingin sampaikan ke anak-anak muda juga. Pertama, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan tugas kita itu bukan sekedar untuk memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu bagaimana bisa menginspirasi anak-anak muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Jadi dalam proses pilpres itu akhirnya ya saya belajar ya bahwa ya dunia politik penuh dengan tadi tantangan, tapi sebetulnya
ada satu hal yang tidak kalah penting ya. Jadi even mungkin saat itu Pak Prabowo dan Bang Sandi belum berhasil ya. Iya. Tetapi saya merasa saat itu banyak ya ide-ide, gagasan-gagasan ya. Artinya di politik orang sering melihat politik itu sebelah mata dengan berbagai hal yang negatif ya. Iya. Tapi saat itu saya ketemu banyak relawan-relawan yang tulus ikhlas mengabdi gitu. Bahkan banyak di perjalanan ketika kampanye turun ya, menemani itu saya lihat banyak yang berjuang, berkorban, memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Dan saya melihat sebuah sisi lain begitu. Dari dunia politik yang selama ini dianggap negatif, tapi ada orang-orang yang berjuang dengan penuh ketulusan dan pengorbanan yang besar. Itu mungkin Bang Erha. Jadi pada waktu itu kenal sama Sandiaga di mana? Ya dalam berbagai forum ya. Oke. Dokter ini dikenal juga sebagai motivator ya? Saya sebenarnya tidak sepakat menggunakan diksi motivator, lebih sukanya inspirator. Oh, inspirator ya. Karena realitas kan lebih jujur dibandingkan kata-kata motivator ya. Tapi kalau inspirator itu kan orang menginspirasi dengan apa yang dilakukan tadi. Bukan dengan kata-kata. Jadi kalau tim saya tahu persis ya bahwa tipikal saya itu mencoba membuat sebuah karya yang karya itu bisa menginspirasi. Karena pesannya bisa lebih menghujam ya dibandingkan kita menasihatkan seseorang dengan kata-kata yang kita sampaikan. Oke, jadi lebih suka dibilang sebagai inspirator ya? Iya. Oke. Tapi kalau Bang Erha sendiri gimana? Saya dari tadi juga penasaran. Misal saya punya. Jadi gini Dok. Saya punya ini kan, punya cita-cita tadi everything is connected. Bangun keluarga, itu bisa membangun bangsa begitu. Nah, saya ingin dengar juga pandangan politik mungkin, ide gagasan Bang Erha mungkin. Jadi saya berapa hari yang lalu mengundang Panji Pragiwaksono, ya kan? Kalau saya kan inginnya kalau ngobrol tuh ya nggak santai aja, kita ngobrol, take and give dan lain sebagainya. Tidak sadar saya terlalu dominan dianggap. Jadi penontonnya marah-marah. Ini kan kalau RH kan udah banyak katanya, kami ingin mendengar tamunya katanya. Padahal tamunya kadang-kadang juga pengen tanya saya kan. Saya jawab ini aja sekali, udah itu nanti ke dokter lagi ya. Apa Dok pertanyaannya Dok? Iya, jadi ya apa mungkin roadmap atau pemikiran ya Bang RH untuk kayak berkontribusi untuk Indonesia ke depan. Ya, kalau saya terus terang tidak seperti dokter ya. Saya orang yang bergelut di dunia pemikiran saja. Bukan social entrepreneur, bukan wirausaha sosial lah. Dan bukan juga pengusaha dalam arti yang lain begitu ya. Jadi saya seorang dosen mengajar hukum tata negara ya. Menyampaikan ide dan gagasan yang bersifat ilmu pengetahuan sesungguhnya. Dan itu aplikatif ya. Misalnya baik dan benar, salah dan benar dalam perspektif hukum tata negara ya. Misalnya saya putusan MA dan MK misalnya bisa saya jelaskan dengan baik misalnya. Karena saya paham betul bagaimana bisnis prosesnya dalam proses pembuatan putusan, bagaimana seharusnya putusan dijalankan dan lain sebagainya. Termasuk perspektif bagaimana Indonesia ini lebih baik. Karena saya punya concern itu di 4 bidang ya. 1, pemberantasan korupsi. 2, penghormatan terhadap konstitusi. 3, menumbuh kembangkan demokrasi. Dan 4, penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah 4 hal ini menjadi concern saya karena bidang saya hukum tata negara. Disitulah saya bergerak dengan ide dan gagasan. Misalnya saya bersuara kencang mengenai KM 50 misalnya. Jadi lebih pada bagaimana kemudian memperingatkan pemerintah ya sebagai new fluid kita untuk Anda harus melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Sebagai contoh misalnya KM 50. Kalau tidak ada orang yang berteriak, itu kasus itu tenggelam begitu saja. Padahal menyangkut nyawa manusia. Kan ini memang wilayah yang ngeri-ngeri sedap. Karena ujung-ujungnya kita bisa dikriminalisasikan. Dalam social entrepreneur barangkali jauh sekali dari kriminalisasi. Karena orang suka kan mendapatkan bantuan, literasi dan lain sebagainya. Nggak mungkin orang kemudian, tetapi dunia saya, dunia omon-omon begini justru lebih banyak resikonya untuk dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Tapi itu another story ya Dok ya. Jadi kita intinya adalah kita division of labor ya, pembagian tugas. Kan tidak semua orang harus jadi social entrepreneur, tapi tidak semua orang harus menjadi aktivis HAM, aktivis demokrasi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berpartai politik, itu saja pilihan saya. Karena
Kenapa? Bukan anti karena udah kadung. Apa yang Anda harapkan sudah 54 tahun. Oke, saya stop Dok ya. Sebelum saya dimarahi oleh penonton RH Channel katanya. Kok lebih banyak saya yang ngomongnya gitu ya. Oke, Dok, saya mau tanya lagi ya. Dokter sebentar lagi ke DPR. Oke. Orang mengatakan orang idealis itu hanya tahan 1 periode di DPR. Selebihnya nggak tahan. Saking DPR itu adalah wadah tempat orang-orang bertransaksi dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dan ujung-ujungnya duit. Tidak heran banyak anggota DPR dan DPRD kemudian dijerat. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dokter untuk masuk pada wilayah tersebut. Dengan idealisme yang sudah dibangun. Saya pernah berpikir soal ini ya. Dan saya menemukan satu kisah yang itu menginspirasi saya. Jadi Kiai Maimun Zubir itu saat itu beliau masih di P3. Ya. Kemudian sama keluarganya beliau datang di acara besar partai ya, semacam Mukernas atau Rakernas. Ya. Di situ beliau melarang keluarganya makan di sana. Mereka memasak sendiri di dalam kamar hotel karena beliau khawatir ada hal yang subhat mungkin yang akhirnya dikonsumsi oleh anak-anaknya. Ya. Lalu ada satu kisah, beliau membagi lemarinya menjadi 3. Satu lemari dari urusan politik, dikembalikan untuk urusan politik ya, untuk masyarakat ya. Lalu satu lemari dari warung beliau untuk makan keluarga, dan satu lemari dari beliau ketika berdakwah ya, mendapatkan bisyarah itu dikembalikan juga untuk kepentingan dakwah. Jadi dan saya pun kemudian bertanya, siapa sih sebetulnya role model yang harus dimiliki anak muda dalam konteks politik tadi ya. Politician yang bisa jadi role model gitu ya. Dan beliau menurut saya salah satu contoh yang bisa diterapkan ya. Kebetulan di sini istri saya ikut ya. Jadi beliau tahu persis ya, saya sangat disiplin soal mengatur hal-hal yang sifatnya demikian ya. Dan memang terinspirasi oleh Kiai Maimun Zubir ya. Dan saya memang juga tidak tahu bagaimana bisa konsisten soal ini ke depannya. Tapi itu yang pertama. Jadi saya menemukan satu model yang mungkin bisa menjadi contoh. Lalu yang kedua, saya kemudian melihat kan, siapa sih role model saya ketika di parlemen ya. Dan saya menemukan banyak sosok yang menurut saya beliau punya orientasi untuk berkhidmat ya di sana. Lalu tidak terjebak dalam gaya hidup luxurious ya, kemewahan, hedonis ya, dan beliau betul-betul mau merasakan ketidaknyamanan. Dan menurut saya itu salah satu kunci. Jadi ketika politisi itu tetap hidup sederhana, let's say ya, lalu beliau atau mungkin politisi-politisi itu tidak akhirnya punya tuntutan yang terlalu besar untuk memenuhi ekspektasi atau mungkin kebutuhan dirinya atau konstituen yang terlalu signifikan. Itu menurut saya bisa kita tetap mempertahankan bagaimana ya meletakkan diri sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara kerja proses KKN itu terjadi misalkan ya, yang saya coba sempat pelajari misalkan sering di pemerintah atau di program itu kan dipotong ya, misal untuk kebutuhan masyarakat. Dan Bang Hendra bisa langsung tanya ke tim saya pun selalu tegaskan itu. Jadi kalau misalkan kami menyalurkan aspirasi ya, even saya belum jadi anggota dewan, itu 100% kami sampaikan sepenuhnya ya. Lalu bahkan kita kalau bahasa Jawanya itu torok ya, itu kita tetap lakukan ya. Di sisi lain banyak, misalkan sekarang program PIP itu sudah menjadi rahasia umum, misalkan sering kadang-kadang di lapangan ya ada pemotongan-pemotongan, atau ketika ada pembangunan fisik misalkan ya, itu hal yang ketiga. Jadi bagaimana membangun komitmen pada diri dan tim ya untuk bisa bertanggung jawab. Dan salah satu kunci pentingnya menurut saya sih mengingat ini ya, mengingat hidup ini sementara, walaupun terkesan klise ya kata-kata ini ya, tapi menurut saya itu penting bahwa betapa banyak manusia mengejar sesuatu yang disalib para penghuni kubur, betapa banyak manusia yang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun, berapa banyak orang yang sedang lalai ya saat kain kafannya sedang ditenun. Jadi menurut saya politisi itu harus ya mengingat, sekarang pun saya even usia 34 atau yang sekarang menjabat lah, let's say mungkin ada menteri, ada kepala daerah ya, anggap paling kalau dihitung-hitung usia mungkin sisa 20 tahun lagi maksimal ya. Dan memang pada akhirnya tadi bagaimana membangun value yang kuat ya dalam diri ya, itu menjadi kunci penting. Itu mungkin Bang Hendra ya, apa yang ada di pikiran saya untuk memitigasi diri dari hal-hal yang
berpotensi tadi memberikan dampak negatif dalam konteks KKN yang ada mungkin selama ini menjadi isu yang Bang Hera perjuangkan. Iya, mudah-mudahan ya, karena sebenarnya saya kok berpikir memang hal tersebut tidak mudah, tetapi juga tidak susah bagi orang yang punya path ya, punya jalan sebelumnya. Karena banyak sekali orang galau kayak yang masuk DPR. Jadi ketika dia masuk DPR dia bingung gitu. Dia mulai lihat temannya ada mobil mewah, mulai dia tergoda kan. Lihat temannya kok sama-sama anggota komisi tapi dia tajirnya minta ampun. Oke, itu another story. Mudah-mudahan dokter menjadi politician yang bisa diandalkan, terpercaya ya. Oke. Saya mau zigzag ke tempat lain, Dok. Dokter dari PKS ya. PKS kita tahu bahwa sekarang ini adalah partai yang mendukung Anies. Wah, kemarin ya. Dokter jubir juga ya? Iya, kemarin. Oke, kemarin karena pribadi atau karena PKS? Ya tentu ini pertanyaan yang sulit dan kompleks ya. Tapi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu kan banyak faktor determinan yang berpengaruh ya. Memang satu ya tentunya setiap sosok punya plus dan minus ya. Even ketika saya misal dulu menjadi juru bicara Pak Prabowo, kemarin menjadi juru bicara Mas Anies ya. Kalau ditanya saya selalu melihat setiap pemimpin punya plus minusnya. Jadi saya bukan tipikal orang yang misal ketika saya menjadi juru bicara Mas Anies kemarin, lalu saya menyerang habis-habisan Pak Prabowo. Berarti menurut saya nggak konsisten dengan saya 5 tahun yang lalu dalam ide dan gagasan. Padahal konsistensi itu menjadi poin yang penting. Jadi pertama ya objektivitas kita dalam melihat sebuah isu dan melihat sebuah value dari sosok pemimpin ya. Nah misalkan ada banyak hal yang menurut saya positif dari Mas Anies yang itu mungkin relevan begitu dalam konteks menghadirkan sebuah kontribusi di Indonesia ya. Ya misalkan ide-ide beliau soal pendidikan itu relevan dengan apa yang saya kerjakan di Malang. Jadi saya apresiasi ketika Mas Anies membuat Indonesia mengajar ya. Bagi saya bahkan beliau ketika menjadi menteri membuat pendidikan itu sebagai sebuah gerakan begitu. Dan itu kompatibel. Lalu saya melihat beliau punya kemauan belajar yang tinggi ya. Sehingga punya kemampuan decision making yang bagus, data information knowledge-nya sangat memadai. Tetapi di sisi lain tadi ya, bahkan ketika saya ambil positioning itu, saya kalau ditanya tetap, misalkan mungkin Bang Erha bisa jadi kemarin juga pro dengan ini netral atau pro dengan Mas Anies? Saya jubir juga. Oh, saya jubir juga, betul, Dewan ya. Pakar, kemudian Dewan Penasehat di tim hukumnya. Gitu. Nah jadi saya ingin katakan ketika saya melihat Pak Prabowo dan Bang Sandi 5 tahun sebelumnya misalkan, ya bagi saya tetap ada banyak hal positif. Ya saya melihat leadership yang kuat di Pak Prabowo misalkan, atau lalu kemampuan mungkin Bang Sandi dalam berinovasi dalam konteks ekonomi ya, itu juga menjadi value yang positif. Jadi kembali kalau ke pertanyaan itu ya, tentu ada posisi politik partai tentu menjadi pertimbangan ya. Lalu yang kedua tidak dipungkiri juga sosok yang dicalonkan pun saya pikir secara value menurut saya bisa untuk diperjuangkan ya. Jadi saya misalkan nih, apa yang akan terjadi ketika partai mengusung satu sosok atau ada sikap politik partai yang tidak sesuai dengan kita. Nah menurut saya di situ kita punya pilihan untuk diam misalkan dan tidak terlibat secara aktif ya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini banyak keputusan-keputusan politik di PKS itu relevan begitu secara value untuk kita berjuang.